Emil Audero akhirnya dipastikan debut bersama skuad Garuda pada bulan Juni mendatang melawan timnas Cina di Stadion GBK, dan James langsung membawa oleh-oleh menjelang kembali bergabung ke skuad tim Merah Putih pada bulan Juni mendatang. Jai Itses akhirnya mulai siap memilih klub mana yang akan menjadi pelabuhan selanjutnya di Liga Top Eropa. Ramai soal nama Cyrus Margono yang dikaitkan dengan tim ASEAN All-Star untuk melawan Manchester United di laga persahabatan. Sandy Wells langsung bergabung dengan rombongan klubnya untuk melawan Al Nassr di Liga Champions Elite Eropa. Momen bangga Martin Pes terima penghargaan pertandingan ke-100 bersama FC Dallas kini mencuri perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Back timnas Indonesia yaitu Sandy Wells kini masuk ke dalam rombongan Yokohama F Marinos untuk melawan Al Nassr yang dibela oleh Cristiano Ronaldo. Ya, Yokohama F Marinos kini akan menantang Al Nassr dalam leg pertama babak perempat final Liga Champions Elite Asia di Arab Saudi pada Sabtu mendatang. Dalam hal ini, Yokohama F Marinos pun mengunggah momen para pemain yang dibawa ke Arab Saudi dalam story Instagramnya. Selain itu, ketika ditanya memilih Ronaldo atau Messi, Sandy Wells pun menjawab keunggulan keduanya. Itu selalu sangat ketat, tapi Messi mempunyai bakat alami yang luar biasa. Namun saya suka etos kerja dari Ronaldo. Apa yang telah dia capai, dia adalah mesin pencetak gol. Dia adalah seorang legenda. Jadi bagi saya akan sangat istimewa bisa berbagi lapangan dengan Ronaldo. Itu akan menjadi momen yang indah, kata Sandy Wells. Dan namun di sisi lain belakangan ini, Sandy Wells pun selalu dijarangkan dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Jepang. Padahal Sandy Wells memulai musimnya di Liga Jepang lumayan meyakinkan bersama klubnya, di mana ia bermain 5 kali dengan 3 diantaranya sebagai starter dalam 7 pertandingan di Liga Jepang. Dua asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor dan juga pelatih kiper skuad Garuda kini diketahui mengunjungi Emil Audero di Italia, di mana ketiganya terlibat percakapan yang intens dalam pertemuan itu. Alex Pastor pun mengunggah pertemuan itu di akun Instagram pribadinya pada Senin malam kemarin, di mana mereka berada di tribun kandang Palermo yang dibela oleh Emil Audero sejak pertengahan musim yang lalu. Kami mengunjungi kiper kami Emil Audero dan kami mengadakan pertemuan yang menyenangkan dan berharga, ujar Alex Pastor. Ya, namun Alex Pastor dan juga pelatih kiper skuad Garuda belum bisa menyaksikan aksi Emil Audero secara langsung karena Palermo tidak jadi bermain menyusul meninggalnya Paus Franciscus, di mana pertandingan itu ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena wafatnya Paus, pertandingan Palermo melawan Carrarese dibatalkan, jelas Alex Pastor. Ya, kedatangan Alex Pastor itu diyakini untuk membahas kemungkinan debut Emil Audero bersama skuad Garuda, di mana Emil Audero akan menjadi kiper utama di timnas Indonesia melawan timnas Cina di matchday ke-9 grup C putaran ketiga. Hal itu sebab Martin Pes yang biasanya menjadi penjaga gawang utama tim Merah Putih harus absen di laga tersebut karena akumulasi kartu kuning. Sejak diproses menjadi WNI, Emil Audero sudah 2 kali masuk ke dalam skuad tim Merah Putih di putaran ketiga. Akan tetapi ia masih belum diberikan kesempatan bermain. Nah, di laga berikut inilah Emil Audero kini berpeluang besar untuk melakoni debutnya bersama skuad Garuda di depan para penggemarnya di GBK. Tentu tidak ada salahnya apabila Kim Sang-sik ingin memanggil pemain Indonesia yang bermain di luar negeri dan belum dipanggil oleh timnas Indonesia. Misalnya saja seperti Cyrus Margono yang saat ini juga selalu menjadi starter di Liga Klub Kosovo yaitu Dukak Jini. Ya, seperti diketahui saat ini ASEAN All-Star akan melawan Manchester United di laga persahabatan di Malaysia, di mana pertandingan itu akan digelar pada 28 Mei 2025 ini. Sudah ada beberapa nama yang dipanggil oleh pelatih ASEAN All-Star. Salah satunya dari Indonesia adalah Muhammad Ferrari dan juga Asnawi Mangko Alam. Kemudian di sisi lain juga ada kekecewaan dari negara tetangga mengapa pemain seperti Jai Itses tidak masuk ke dalam skuad ASEAN All-Star. Jika memang Kim Sang-sik ingin mencoba pemain terbaik yang ada, tentu saja ia juga bisa memanggil Cyrus Margono. Apalagi Cyrus Margono kini sudah cukup baik untuk bermain di laga persahabatan tersebut. Ya, sejauh ini Cyrus Margono sudah membuktikan kelasnya di Liga Kosovo, di mana ia setidaknya sudah sering menjadi pemain inti di bawah mister gawang Dukak Jini. Apalagi sampai saat ini tidak ada tanda-tanda sang kiper akan dipanggil oleh skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Jadi tentu tenaga Cyrus Margono bisa saja digunakan oleh ASEAN All-Star yang dilatih oleh Kim Sang-sik.
Pemain timnas Indonesia yaitu Dian James kini baru saja menjuari KNVB Cup 2024-2025 bersama klubnya yaitu Go Ahead Eagles. Tentunya kemenangan yang diraih oleh Dian James itu menjadi sebuah kabar baik bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Selain itu, hal ini juga menjadi sebuah oleh-oleh berharga bagi skuad Garuda yang mana Dian James sebagai pemain tim merah putih mampu membawa nama Indonesia ke panggung internasionalnya. Selain itu pula, hal ini menandakan bahwa Dian James mampu berprestasi bersama klubnya di Eropa. Hal ini tentu bisa menambah motivasi bagi sang pemain sekaligus menjadi alasan kuat bagi Patrick Kluivert untuk kembali memanggil Dian James ke laga skuad Garuda selanjutnya. Ya, Dian James sendiri sebenarnya absen di final laga tersebut sebab ia mengalami cedera hamstring dan dalam proses penyembuhan. Meskipun tidak tampil di laga finalnya, namun Dian James bisa menjadi penyebab klubnya berhasil lolos ke partai puncak KNVB Cup tersebut, di mana sebelumnya Dian James selalu tampil sejak babak kedua, 16 besar, perempat final hingga ke semifinal turnamen itu. Di total 4 laga Dian James berhasil mencetak 1 assist. Jadi meskipun tidak tampil di laga final tersebut, namun kontribusinya tetap besar bagi klubnya. Ya, saat ini mungkin Patrick Kluivert ikut berbahagia melihat anak buahnya berprestasi bersama klubnya di Belanda, di mana motivasi tambahan memang diperlukan oleh Dian James dan seluruh punggawa skuad Garuda untuk menghadapi 2 laga berikutnya. Kapten timnas Indonesia sekaligus Kapten Venezia yaitu JSS kini mengakui bahwa dirinya sudah memiliki kesiapan untuk bergabung dengan klub besar di Eropa. Ya, JSS tampil konsisten bersama Venezia di Serie A Italia musim ini. Nyatanya bek berusia 24 tahun tersebut selalu menjadi andalan bersama klubnya, di mana di sepanjang Serie A musim ini ia sudah bermain 31 pertandingan. Tercatat hanya 2 laga yang ia lewatkan oleh JSS bersama klubnya. Sisanya ia tidak pernah absen mengawal lini pertahanan Venezia. Penampilannya pun juga konsisten meskipun klubnya ada di zona degradasi. Berkat penampilan apiknya, maka tak hayal bila ia dilirik oleh banyak klub besar. Nah, seiring dikabarkan dengan klub besar di Italia, ia pun ditanya terkait apakah dirinya siap untuk mengambil langkah besar dalam karirnya. Kemudian pemain tim merah putih tersebut menegaskan bahwa dirinya siap jika ada kesempatan. Ya, jawab JSS singkat, padat dan jelas. Ya, meski begitu, ia pun juga menegaskan bahwa dirinya sedang fokus untuk membantu klubnya, di mana diketahui bahwa Venezia saat ini sedang berada di urutan ke-18 klasemen sementara Serie A Italia. Artinya bahwa Venezia bisa saja terdegradasi untuk musim depan. Namun sekarang saya pikir tentang keselamatan. Ada laga kandang melawan AC Milan dan menghadapi tim-tim besar. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Saya tidak memikirkan masa depan saya sekarang, jelas sang kapten. Kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes diketahui baru saja merayakan pencapaian gemilangnya di MLS, di mana tepat pada laga tandang FC Dallas pada minggu kemarin ia mencatatkan penampilan ke-100 di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Amerika Serikat. Momen spesial itu terasa semakin manis lantaran ia tidak hanya tampil solid di bawah mister gawang, akan tetapi juga ia berhasil mencetakkan clean sheet. Sebagai bentuk apresiasi dan kontribusi Martin Paes selama 100 pertandingan bersama FC Dallas, di mana ia menerima jersey spesial dengan angka 100 di bagian punggungnya. Momen penyerahan jersey ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Martin Paes. Melalui media sosial klubnya, Martin Paes tidak hanya menyembunyikan rasa bangganya atas pencapaian ini. Terima kasih terutama untuk para pemain yang sudah ada di sini sejak 3-4 tahun lalu. Akhirnya kami tidak kebobolan setelah 9 pertandingan. Kami hanya kebobolan 1 gol. Jadi saya sangat senang dengan ini, kata Martin Paes. Ya, pencapaian 100 penampilan di MLS ini tentu menambah daftar prestasi gemilang Martin Paes, di mana sebelumnya ia juga dinobatkan sebagai save terbaik 2024 atas penyelamatannya. Dengan performa yang terus meningkat, Martin Paes kini terus membuktikan diri sebagai salah satu kiper terbaik di MLS, dan tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi penggemar sepak bola tanah air. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.